repot karena saya datanya di Bisa angkat. ya di Assalamualaikum Bu Diana. Ya, waalaikumsalam Bu Ira. Ini Ustazah Nurinya sudah hadir belum ya? Udah sepertinya. Coba disapa dulu deh. Assalamualaikum Ustazah Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Us, ini sudah jam 19.32. Mau dimulai jam berapa, Us? Mulai sekarang juga nggak apa-apa. Boleh. Oh iya, iya, ya. Sebentar ya, Us. Ya. Alhamdulillah sudah ada 26 partisipan.
Nah, sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dan melakukan thalabul ilmu ya. Dan kesempatan ini pada kesempatan ini akan diisi oleh Ustadzah Nuri Faridatun Nisa. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu ya judul kajian kita malam ini. Kalau nggak tahu boleh diingetin lagi ya. Jadi kajian kita malam ini adalah sikap mukmin saat kita khilaf, dan ini berasal dari kajian kitab Al-Hikam ya. Jadi bagaimana sih sikap seorang mukmin kalau misalnya kita melakukan kesalahan ataupun kekhilafan, dan tentunya sebagai manusia ya, kita pasti tidak pernah luput dari khilaf dan salah itu sendiri, karena itu memang bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Akan tetapi bagaimana sikap terbaik seorang mukmin kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan? Apakah dengan kesalahan itu kemudian kita hanya menyesalinya atau bertobat, atau malah menganggap nggak apa-apa sih, nggak ada masalah gitu, uang cuma salah-salah sedikit gitu kan. Nah, ini yang harus kita pelajari ya, dan insya Allah semoga apa yang disampaikan Ustadzah Nuri hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, bisa memberikan pencerahan yang lebih baik, terutama bagi kita semua, agar nanti kalau misalnya kita itu sengaja ataupun tidak sengaja untuk melakukan kesalahan, itu kita bisa melakukan pertobatan, atau istilahnya sikap apa sih yang terbaik yang harus kita lakukan agar kesalahan dan khilaf kita itu tidak menjadikan Allah mengurangi ridhonya kepada kita gitu, tapi juga lebih menyayangi kita. Jadi seperti itu kan, kalau ada kesalahan, kalau misalnya kita memang benar-benar bertobat, kemudian kita melakukan hal-hal yang memang Allah sukai, itu lebih Allah senangi ya, daripada kalau misalnya kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan tapi ternyata itu ada yang tidak pas, bahkan Allah tidak ridho gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk menyingkat waktu, ini insya Allah sudah hadir 28 orang partisipan dan insya Allah akan terus bertambah. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadzah Nuri untuk memulai kajian ilmu kita hari ini. Monggo Ustadzah. Baik, terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah yang memberikan kesempatan kita hari ini untuk bertemu. Mudah-mudahan dari pertemuan kita nanti ada hal-hal baik, ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan untuk terus memperbaiki diri kita, sehingga hidup kita lebih bermanfaat dan lebih bahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia tercinta kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti berderet-deret antri untuk mendapatkan air dari Al-Kautsar ya. Mudah-mudahan. Baiklah, sebagaimana yang diamanahkan kepada saya, ya Bu Ira silakan. Oleh Bu Ira ya, saya terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau ada kesempatan seperti ini, pasti saya seperti mendapatkan kesempatan lebih dari Allah untuk belajar lebih dalam tentang hal-hal yang harus kita bahas bersama. Baiklah,
langsung saja, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Ira, hari ini kita akan membahas Ustazah itu termute suaranya, Ustazah. terima kasih. Baik. Jadi, apa itu kitab Al-Hikam? Ini kitab yang sudah sangat terkenal, biasanya di pondok-pondok tradisional ya. Di pondok-pondok salafiyah biasanya kitab ini selalu menjadi rujukan. Kitabnya tipis, tidak berjilid-jilid, tidak banyak versi. Versinya cuma satu itu, kecil dan ringkas. Dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau lahir di Iskandariyah tahun 1250 dan sedo tahun 1309 Masehi. Jadi sekitar 60 tahun meninggalnya. Tapi meski kecil dan sederhana, banyak orang yang gagal untuk memahami kitab ini. Kalau di kalangan pondok itu biasanya hanya santri-santri tertentu yang sudah mempunyai dasar ilmu tertentu yang bisa menikmati buku ini gitu ya. Dan karena kebetulan saya bukan lulusan pondok dan tidak pernah mengkaji kitab ini secara langsung dengan seorang guru di sekolah formal ya. Mari kita bersama-sama lah belajar nggih. Ada banyak sekali sarah dari kitab buku ini. Salah satunya ditulis oleh Kiai Soleh Darat, ya, seorang kiai fenomenal dari Semarang yang dulu pernah menjadi gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Mekah. Tetapi kemudian beliau pulang dan berjuang di tanah Jawa. Itu salah satunya yang hari ini saya pakai juga. Ini saya pakai buku ini ya. Ini. Kemudian ada juga sarah dari seorang mufti Mesir Al-Azhar ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan begitu nanti bisa membuat kita bisa memahami hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa ini Ibnu Athaillah As-Sakandari? Beliau seorang ulama, ya, kelahiran Iskandariyah. Tadi sudah saya sampaikan, beliau kelahiran Iskandariyah. Terus beliau ini juga memiliki banyak disiplin ilmu, ya. Beliau juga ahli fikih mazhab Maliki, ya. Kemudian juga ahli hadis, usul fikih, tafsir, nahwu. Jadi sebagaimana ulama-ulama zaman dulu yang ilmunya selalu mumpuni dan mencakup banyak banyak macam ilmu gitu ya. Seperti itu. Jadi selain beliau juga seorang ulama tasawuf ya, dari Thariqat As-Sadiliyah. Beliau salah satu murid ya, dari cucu murid dari Imam As-Sadiliyah ya. Dan beliau meninggal ketika mengajar. Jadi salah satu fadilah yang diberikan oleh Allah kepada beliau adalah beliau meninggal ketika mengajar. Baik, mengapa saya memilih kitab ini? Mengapa saya memilih kitab ini? Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, saya kenal dengan kitab ini sekitar 10 tahun yang lalu. Saya berada dalam kondisi kehidupan yang sedang sangat sangat di bawah gitulah, secara emosi, secara spiritual mungkin ya, sedang oleng, gitu, sedang tidak stabil. Kemudian saya bertemu teman yang mengajarkan saya beberapa hikmah dari kitab ini. Saya cari sendiri kitabnya,
Kemudian saya ambil banyak syarah jadi kalau ketemu kitab hikam dengan pensarah yang baru biasanya saya kumpulkan ya. Karena menurut saya ini kitab yang sangat bagus. Yang pertama adalah untuk membangun cara pandang yang benar tentang hakikat kehidupan. Bagaimana kita harusnya hidup. Bagaimana kita harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita memandang kedudukan kita ini di hadapan Allah sehingga kita bisa bersopan santun, beradab secara tepat di hadapan Allah, bersikap secara tepat di hadapan Allah. Begitu kira-kira ya tentang kitab ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan bisa membuat kita mengambil banyak hikmah, insya Allah. Baiklah, yang pertama yang pada akhirnya kita jadikan sebagai judul dari kajian kita hari ini adalah hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seseorang itu bertumpu atau bersandar kepada amalnya adalah berkurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah ketika terjadi suatu kesalahan atau ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Ibu-ibu yang saya cintai, sebagaimana fenomena yang banyak kita temui atau bahkan kita alami sendiri, bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa seperti itu, seringkali kita merasa resah gitu ya. Atau saat ibadah kita berkurang, kita merasa resah, merasa khawatir gitu. Umpamanya kita sudah berazam untuk sholat malam umpamanya, dan kemudian ternyata kita tidak bangun, maka kemudian kita merasa tidak nyaman. Atau kita biasa bangun malam, kemudian ada saatnya kita tidak bangun, kemudian kita merasa ada yang kurang, gitu. Merasa ada yang kurang, dan merasa bahwa nilai kita juga berkurang, karena berkurangnya amal itu. Atau ada kalanya juga orang-orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran dengan alasan bahwa kita masih mempunyai banyak kekurangan. Gitu. Bagaimana mau menyampaikan kepada orang lain kalau kita sendiri belum melaksanakan? Atau bagaimana akan menyampaikan kepada orang lain bila kita sendiri mempunyai banyak kekurangan dan belum melaksanakan hal itu? Gitu. Atau juga kalau kayak kita ya, umpamanya ya, mau mengajak kepada orang lain untuk belajar tentang sirah, belajar tentang belajar tentang Islam, iman gitu. Merasa tidak nyaman karena kita lebih merasa sebagai penjual ya, sebagai penjual buku daripada sebagai perantara kebaikan. Gitu. Fenomena-fenomena seperti itu kan banyak terjadi di sekitar kita ya, atau bahkan kita sendiri yang mengalami. Kita merasa tidak nyaman ketika kita melakukan kesalahan. Bagaimana seharusnya? Kalau berdasarkan apa yang tadi Ibnu Athaillah As-Sakandari sampaikannya, bahwa salah satu tanda dari kita bersandar kepada amalan adalah kita merasa resah atau ketika kita merasa kehilangan harapan kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan itu. Ada beberapa poin yang bisa kita catat dari hikmah yang pertama ini. Yang pertama adalah kita bersandar itu harus mutlak kepada Allah. Bahwa Allah itu tidak memerlukan ibadah kita. Bahwa berkurang atau tidaknya amalan kita itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap Allah. Bahwa
kemaksiatan yang kita lakukan itu sama sekali tidak merubah apapun ya tentang Allah gitu. Allah tetap selalu bisa memberikan taufik, hidayah, dan kebaikan seperti apapun keadaan kita. Ini yang pertama ya, bahwa kita bersandar hanya boleh kepada Allah. Kita ingat kisahnya Umar bin Khattab, bagaimana beliau masuk Islam, ya kan? Jadi beliau masuk Islam justru di puncak-puncak kekafirannya, gitu, karena hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk orang yang seperti itu, Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Ya. Kemudian kita juga mengingat kisahnya Bal'am bin Bawra, seorang ulama di zaman Nabi Musa, seorang ulama besar di zaman Nabi Musa, seorang abid yang doanya tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah, jadi makbul doanya, dan itu sangat terkenal. Bal'am itu sangat terkenal bahwa doanya pasti terkabul, tidak mungkin tidak terkabul, gitu. Saking dekatnya hubungannya dengan Allah. Tetapi ternyata di akhir hidupnya justru su'ul khotimah, ya. Su'ul khotimah. Karena pada akhirnya Bal'am mendukung musuhnya Nabi Musa untuk memusuhi Nabi Musa dan mendoakan keburukan untuk tentaranya Nabi Musa, walaupun akhirnya sama Allah dikeseleokan, apa ya, lidahnya itu dibuat kesleo, sehingga akhirnya itu Bal'am malah mendoakan kebaikan Nabi Musa dan tentaranya dan keburukan buat raja yang dia dukung. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita pahami dari ini, hikmah pertama ini adalah kebenaran itu akan selalu benar. Kebaikan itu akan selalu baik selamanya. Seperti apapun kondisi kita. Gitu. Seperti apapun bersih atau kotornya kondisi kita, itu kebenaran dan kebaikan itu selamanya akan begitu. Jadi seperti ini umpamanya ya. Kadang-kadang orang berpikir, wong saya bukan hafiz Quran, ya. Bagaimana saya bisa mengajar di rumah Quran? Bahkan kadang-kadang hafalan anak-anak justru jauh lebih banyak daripada hafalan saya. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa bila belum bisa konsisten hafalan Al-Quran, maka jangan jadi orang yang menerima setoran hafalan. Padahal selamanya menerima setoran hafalan menjadi sarana kebaikan bagi orang lain, itu tetap baik selama-lamanya, seperti apapun kondisi kita. Seperti itu. Itu yang kedua ya, yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, jangan merasa mendapatkan kebaikan karena amalan yang kita lakukan. Jangan sampai merasa bahwa amalan yang kita lakukan itulah yang membuat kita mendapatkan banyak kebaikan. Karena hakikatnya amalan itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gini umpamanya. Bagaimana kita merasa bahwa kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah karena kebaikan kita. Bagaimana kita merasa bahwa rezeki kita dilancarkan karena kita rajin sholat duha. Bagaimana kita merasa bahwa saya ini sehat karena saya rajin olahraga dan menjaga makanan saya. Bagaimana kita ini merasa pintar karena kita rajin belajar. Gitu. Padahal semua kebaikan yang kita miliki pada hakikatnya adalah dari Allah. Tidak ada campur tangan kita sama sekali, dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip ya. Jadi, dengan begitu, ketika kita melakukan kesalahan, maka kesalahan itu kita terima sebagai sebuah takdir. Ya, sebagai sebuah takdir yang memang kita harus melakukan kesalahan itu, dan karena kesalahan itu kita dituntut untuk bertobat,
untuk memohon ampun kepada Allah. Tetapi kesalahan itu tidak bisa menjadi alasan, ya. Tidak bisa menjadi alasan buat kita untuk tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Gitu. Jadi dari hikmah yang pertama ini, bahwa salah satu tanda kita bersandar pada amalan dan kita tidak bersandar kepada Allah adalah saat kita merasa kehilangan harapan kepada Allah karena kesalahan yang kita lakukan. Gitu. Itu juga artinya kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah melakukan banyak amalan yang menyebabkan kita selamat. Jadi bukan amalan kita yang menyebabkan kita selamat, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada orang yang masuk surga itu karena amalnya. Karena semuanya akan masuk surga karena rahmat Allah. Memahami hikmah yang pertama ini akan membuat kita menjadi orang yang tenang gitu ya. Orang yang tenang karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ira bahwa kesalahan manusia itu sebuah keniscayaan. Kita akan menerima kesalahan itu sebagai sebuah keniscayaan, bukan untuk memudah-mudahkan, bukan untuk meringan-ringankan, tetapi karena kita tahu kedudukan kita. Jadi kalau manusia salah itu ya wajar. Tetapi walaupun kita salah, jangan berhenti berbuat kebaikan. Jangan berhenti untuk mengajak orang memahami agama Allah ini. Jangan berhenti untuk mengajak orang wakaf buku karena banyak yang membutuhkan. Jangan berhenti untuk ngaji teman-teman atau para tetangga di sebelah gitu. Seperti itu. Seperti apapun kita, merasa seburuk apapun kita, maka kita selalu berhak untuk melakukan kebaikan-kebaikan terus-menerus. Karena kita tidak bersandar kepada amal kita, tetapi kita bersandar kepada Allah, sehingga seperti apapun kita selalu layak untuk berbuat kebaikan. Baik, itu hikmah yang pertama. Ini memang pembahasan yang agak berat ya, yang agak berat karena menyangkut hati, menyangkut hubungan kita yang spesial dengan Allah. Jadi bukan kajian yang ringan. Buat saya ini juga nggak ringan gitu ya. Buat saya ini juga nggak ringan. Tetapi insya Allah kalau kita mau memahami pelan-pelan akan membentuk cara pandang yang benar, insya Allah. Ya, baik itu hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kemudian hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua dari Ibnu Athaillah ini, iradatu kata jerida ma'iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati wa iradatu kal asbaba ma'iqamatillahi iyaka fitajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi di hikmah yang kedua ini disampaikan keinginanmu untuk tajrid. Ya. Tajrid ini melulu beribadah. Ya, jadi tidak begitu berusaha untuk mendapatkan kehidupan dunia, rezeki, gitu ya. Padahal Allah sudah menempatkanmu pada makom asbab atau harus berusaha untuk mendapatkan kebutuhan, ya. Maka itu termasuk syahwat yang samar. Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha, ya. Padahal Allah sudah menempatkanmu pada makom tajrid, ya. Maka demikian itu seperti menurun dari semangat yang tinggi.
Jadi ibu-ibu yang saya cintai, ini erat kaitannya dengan kehidupan kita di dunia ini, ya. Masing-masing orang itu mempunyai makomnya masing-masing yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang harus berusaha untuk mendapatkan rizkinya, tetapi ada juga orang-orang yang sudah disiapkan rizkinya oleh Allah sehingga tidak perlu berusaha terlalu keras, tetapi dia mempunyai tugas yang lain, Nah, di antara manusia itu ada orang-orang yang mempunyai keinginan untuk tajrid. Ya, tajrid itu melepaskan diri dari berusaha dalam kehidupan di dunia ini. Padahal Allah menempatkanmu di makom asbab atau makom berusaha. Jadi sama Allah dikasih di makom berusaha, tetapi dia pengennya nggak berusaha, gitu. Ada orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan ini. Biasanya orang-orang sufi atau orang-orang thariqat itu dikenal dengan kehidupan yang seperti itu, meninggalkan dunia kayak gitu. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa orang yang ingin mendapatkan tajrid, ya, padahal dia dikasih sama Allah makam asbab, makam usaha, maka dia itu seperti dia terkalahkan oleh syahwat. Dia terkalahkan oleh syahwat yang samar. Jadi ada orang-orang yang meninggalkan kasab, ya, meninggalkan usaha dan hanya bertawakal kepada Allah. Orang-orang seperti ini itu bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Ya. Salah satu kemungkinan buruknya adalah hal itu disebabkan oleh kemalasan. Jadi karena malas untuk berusaha, ya, karena malas berusaha. Kemudian yang kedua juga ingin dikira menjadi orang yang zuhud. Ada orang yang seperti itu, ya. Ada orang yang seperti itu. Maka itu seperti orang yang terkalahkan oleh nafsunya sendiri, syahwat yang samar. Jadi terlihat baik padahal sebenarnya nggak baik. Tetapi ada orang yang oleh Allah ditempatkan di makom tajrid. Jadi makom tajrid ini makom yang memang dia nggak usah berusaha, tapi sama Allah rezeki itu sudah didatangkan dengan lancar. Tetapi dia tertarik untuk berusaha gitu, untuk dia merasa bahwa ketika dia berusaha dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, ini juga nggak boleh. Ini seperti Allah sudah ditempatkan dia di tempat yang tinggi dan kemudian dia turun ke makom yang lebih rendah. Biasanya orang-orang yang tajrid ini memang diberikan tugas oleh Allah dengan tugas yang lebih bersifat sosial. Nah, gitulah. Jadi kayak umpamanya Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu memutuskan untuk tidak mencari nafkah. Memang memutuskan untuk itu. Jadi beliau bertempat tinggal di masjidnya Rasulullah, ya, di Masjid Nabawi, dan bertekad untuk mencari ilmu, ya, membersamai Rasulullah terus-menerus tanpa jeda, karena beliau merasa beliau Islamnya terakhir dalam memeluk Islam sehingga tertinggal oleh sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena memang hidup beliau fokus untuk mencari ilmu, mengambil mata air hikmah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabaikan kehidupan dunia beliau. Seperti itu. Ada orang-orang yang memang seperti itu, dan itu dibolehkan gitu, karena memang makomnya di situ. Tetapi ada orang-orang yang memang harus bekerja, gitu ya. Harus bekerja untuk mencukupi kehidupannya.
Maka orang yang harus bekerja ini kok dia pengen nggak bekerja, karena itu tadi biar disebut zuhud atau untuk menunjukkan ketawakalan kepada Allah, menguji ketawakalan kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang tertipu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk melihat kita ini di makom yang mana? Apakah kita di makom asbab atau kita di makom tajrid? Ya. Biasanya kalau kita bicara tentang rezeki, ya, kalau kita bicara tentang rezeki, itu kan hampir semua teori tentang rezeki itu perlu diupayakan, perlu diusahakan. Tetapi menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada memang orang-orang yang tidak perlu berusaha secara rezeki, ya, secara rezeki nggak perlu berusaha. Seperti juga perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang namanya rezeki harus diusahakan. Nggak ada namanya rezeki yang nggak diusahakan. Nggak bisa gitu. Tetapi Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu ada yang tidak harus diusahakan. Rezeki yang datang sendiri. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa jadilah di hadapan dunia itu seperti bayangan, gitu kan? Dunia itu di hadapan kita itu seperti bayangan yang dia akan mengikuti kita ketika kita pergi. Tetapi dia akan menjauh ketika kita menghadapinya, kan gitu. Jadi pada suatu hari Imam Syafi'i bekerja, kemudian mendapatkan upah kalau nggak salah anggur ya dari pekerjaannya itu. Kemudian dengan sukacita beliau mengunjungi bersilaturahim kepada Imam Malik dan kemudian beliau menyampaikan kebenaran teorinya. Wahai guru, bukankah benar apa yang aku sampaikan bahwa rezeki itu harus diusahakan, harus dijemput. Ini tadi aku bekerja dan kemudian aku mendapatkan upah berupa anggur gitu. Terus kan anggurnya dikasihkan kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan, aku juga akan memberitahukan kebenaran keyakinanku bahwa ada rezeki yang tidak harus diupayakan. Aku tidak perlu mengupayakan atau bekerja, tetapi anggur ini datang sendiri kepadaku. Nah, seperti itu. Jadi, menurut hikmah yang kedua ini, ada rezeki yang harus diupayakan, ada rezeki yang tidak harus diupayakan. Allah tidak memerlukan sebab untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Gitu. Maka dimanapun Allah tempatkan, kita harus nurut. Gitu. Kalau Allah menginginkan kita menjadi orang yang kaya, kemudian kita harus berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita, meringankan kehidupan banyak orang di sekeliling kita, maka itu yang harus kita lakukan. Tetapi kalau Allah menginginkan kita tidak begitu konsen terhadap kegiatan atau upaya untuk mencari rezeki ini, tetapi kemudian kita memberikan manfaat kepada orang lain lewat jalan-jalan yang lain, maka itu juga yang harus kita lakukan. Seperti umpamanya guru ngaji, guru ngaji di desa-desa itu yang mempunyai banyak murid dan kemudian menghabiskan banyak waktu untuk mengajari murid-muridnya tanpa mendapatkan imbalan sedikit pun. Dan kemudian kadang-kadang apa yang diupayakan untuk hidupnya itu hanya yang cukup untuk diri dan keluarganya, maka kalau memang ditempatkan oleh Allah di situ, ya itu yang harus dilakukan. Dia tidak perlu pergi ke kota, kemudian dengan alasan mencari kehidupan yang lebih baik, meninggalkan pekerjaannya mengajar ngaji di desa. Nggak boleh. Atau juga kalau ada pengusaha besar
kemudian dia memang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pengusaha yang besar, dan kemudian dimudahkan memberikan manfaat lewat hartanya, dia tidak boleh meninggalkan ini semua dengan alasan untuk agar apa? Karena dunia ini tidak ada gunanya dan sebagainya gitu. Agar bersih hatinya dan sebagainya, nggak boleh. Saya pernah bertemu dengan orang yang, jadi ini seorang ibu ya, seorang ibu, beliau tuh seorang paes manten ya, paham ya paes manten ya, mua ya, kalau sekarang mua. Nah itu muslimah ya, muslimah itu sampai sudah besar, ini usahanya sudah besar. Kemudian ketika bertemu lagi ya, saya ketemu dengan temannya beliau sih, yang bercerita itu temannya beliau, bahwa beliau mengundurkan diri dari kegiatan itu, baju-bajunya disumbangkan, ya, disumbangkan ke peralatannya, disumbangkan semua ke teman-temannya, siapa yang mau boleh gitu. Kondisi dengan alasan bahwa beliau mau konsen terhadap akhirat. Jadi yang penting hidup itu cuman menunggu dari sholat satu ke sholat yang lain. Gitu. Sekilas itu terlihat baiknya. Sekilas itu terlihat baik seperti sudah tidak peduli terhadap dunia. Tetapi betapa banyak yang pada akhirnya manten-manten yang seharusnya bisa didandani dengan cara yang islami ya, atau dikondisikan dengan cara yang islami pernikahannya, tetapi pada akhirnya harus menjadi tidak islami karena orang yang ahli di bidang itu mengundurkan diri. Nah, seperti itu. Itu hikmah yang kedua. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan segitu dulu, Bu Ira. Semoga tidak membuat pusing bertambah-tambah ya. Semoga bisa diambil hikmah kebaikannya, bahwa tadi yang pertama, jangan sampai kita bersandar kepada amalan kita, sehingga kita merasa kecewa, kita sakit hati ketika kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu sesuatu yang wajar. Dan ketika kita salah, Allah menyuruh kita untuk bertobat. Itu sudah selesai. Ya sudah salah, ya tobat gitu aja. Tidak usah sampai kita merasa kehilangan pengharapan terhadap Allah, sehingga membuat kita menjadi tidak semangat untuk beramal kebaikan. Atau juga, jangan sampai kita, yang namanya bersandar kepada amal itu adalah merasa bahwa kita sudah melakukan kebaikan sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ya. Kemudian hikmah yang kedua tadi itu tentang kasab ya, kasab tentang kehidupan yang harus mencari, ya, harus dicari, harus diusahakan, dan tentang kehidupan yang tajrid ya, yang sudah sama Allah sudah sudah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitulah, atau wayarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu ya, di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 itu sudah ditanggung sama Allah, bahwa masing-masing kita tuh sudah ditempatkan di makomnya masing-masing oleh Allah, dan kemudian kita harus sesuai dengan makom yang Allah berikan kepada kita itu, agar kita bisa mendapatkan kebaikan, atau biar kita ini menjadi hamba yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup, ada salah satu hadis ya. Salah satu hadis yang menurut saya sangat luar biasa hadis ini. Bentar saya bacakan artinya ya. Sebentar. Sebentar. Ya. Jadi di kitab Syarah Arba'in Nawawi ya, di Syarah Arba'in Nawawi disampaikan ketika membahas hadis ke-19 ya. Di akhir penjelasannya itu ada sebuah hadis yang sangat menarik dari At-Tabrani.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang-orang yang imannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan kemiskinan, dan jika aku melapangkan rizkinya, maka akan rusak imannya. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang imannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan kekayaan, dan jika aku membuatnya miskin, itu akan merusak imannya. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang imannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan sehat, dan jika aku membuatnya sakit, maka itu akan merusak imannya. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang imannya tidak bisa diperbaiki kecuali dengan sakit, dan jika aku membuatnya sehat, akan rusaklah imannya. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang mencari salah satu pintu kebaikan untuk beribadah, kemudian aku menghalangi pintu itu agar ujub tidak merasukinya. Sungguh, aku mengatur hamba-hambaku sesuai dengan pengetahuanku tentang apa saja yang ada di hati mereka. Sesungguhnya aku maha mengetahui dan maha mengerti. Betapa luar biasa ya. Betapa luar biasa baiknya Allah kepada kita ini, karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan yang seharusnya. Jadi dimanapun kita berada, seperti apapun kondisi kita, ini adalah kondisi terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga dengan begitu kita menjadi orang-orang yang mudah untuk bersyukur, ya. Mudah untuk bersyukur bahkan dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena kadang-kadang kesalahan yang kita lakukan adalah bagian tarbiyah, bagian dari tarbiyah yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kedepannya kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf Bu Ira kalau ada salah-salah atau ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadzah Nuri bahagia. Yang pasti saya mendengar apa yang disampaikan jenengan itu bahagia ya, bahwa apapun kondisi seorang hamba itu adalah kondisi terbaik gitu ya. Dan Allah itu memang punya rahasia di balik semua ketentuan takdirnya. Misalnya seperti ini saya kelihatan Bu Hasna nih. Bu Hasna dibuat banyak closingannya karena dengan banyak closingan imannya lebih baik gitu kan ya. Jadi ini adalah sudah ketentuan Allah dan kita nggak bisa ngiri gitu kan. Orang itu kok kaya, sudah kaya, dia alim lagi, keluarganya baik-baik lagi, itu sudah ketentuan Allah gitu. Kalau misalnya dia nggak kaya, terus keluarganya nggak baik, mungkin rusak imannya. Itu kan berarti menunjukkan betapa Allah itu sayang luar biasa, cinta sama kita. Cuman kadang-kadang kan manusia itu memang tempatnya mengeluh ya Ustazah. Jadi kadang-kadang suka, kenapa sih aku dibuat miskin kayak gini? Kenapa sih aku dibuat sengsara kayak gini gitu kan? Kenapa sih aku dikasih cobaan kayak gini? Itu yang kadang-kala sering kita keluhkan ya. Padahal sudah dikatakan berkali-kali, baik itu sedih, baik itu senang, itu adalah bagian dari takdir Allah yang terbaik. Makanya saya pernah ngomong sama Bu Hasna, apapun yang terjadi dalam diri saya, Bu Hasna, baik itu yang membuat saya bahagia, gembira, saya senang, terus itu membuat saya juga sedih, sakit hati, kemudian saya juga mungkin menderita, itu saya yakini itu terbaik buat saya. Gitu. Dan Allah lebih tahu gitu. Dan apa yang disampaikan Ustadzah Nuri ini luar biasa ya, karena memang ternyata ada rahasia-rahasia di balik semua ketentuan Allah gitu. Jadi insya Allah hal ini akhirnya membuat kita itu lebih kuat gitu, lebih kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Misalnya mungkin punya anak-anak kayak tadi saya ngisi di Robaniyin ya di Bangkalan itu ada ibu-ibu punya anak satu, kemudian anaknya divonis punya kayak radang sendi saraf yang akhirnya mengakibatkan kelumpuhan dan ibunya sampai nangis-nangis. Itu ya saya yakini bahwa itu mungkin cara Allah membuat ibu ini menjadi orang yang lebih taat, lebih bisa bersyukur gitu.
Jadi tadi itu memang parentingnya lebih berdrama-drama, Ustazah. Jadi saya hari ini nangis sudah tadi itu sampai akhirnya ketiduran habis parenting itu. Tapi betapa luar biasa ya kitab Al-Hikam itu sehingga membuat saya kepingin beli buku, beli kitabnya juga. Jadi nanti deh browsing apa ya, karena sepertinya memang seperti yang disampaikan Ustazah Nuri mudah dipahami. Kemudian kita bisa banyak belajar apa ya, hal-hal yang memang menjadi hakikat hidup itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini semua yang sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah Nuri, monggo untuk menyampaikan pertanyaan atau ada sesuatu yang memang ingin disampaikan gitu, silahkan. Monggo semuanya boleh bertanya sebanyak-banyaknya mumpung bisa bersilaturahim. Terus Ustazah Nuri kan sudah baca itu kitabnya. Bu Hasna mungkin mau baca atau Bu Ila? Monggo bisa. Itu kayaknya Bu Hasna sudah siap-siap tanya nih. Bu Hasna. Iya Bu, saya mau tanya. Tadi mendengar bahwa kita tidak boleh bersandar pada amalan ya. Gimana ya? Kalau kita amalan kita jadikan wasilah begitu, boleh enggak? Apa ya istilahnya ya? Pokoknya kita itu misalkan kita beramal, kita berusaha beramal, semoga dengan amalan-amalan ini mungkin Allah ridho gitu ya Bu ya. Menyebutkan hajatnya Bu, misalkan. Oh. Ya, jadi saya istiqomah nih untuk melakukan ini, tapi saya punya hajat ya Allah. Jadi ada syarat apa yang saya melakukan, tapi mensyaratkan ke Allah gitu. Boleh enggak? Jadi beramal tapi minta sesuatu begitu. Itu sama dengan bersandar atau apa ya, berupaya mencari pembenaran ini. Boleh, itu gimana Ustazah? Baik. Jadi ada sebuah hadis panjang ya Bu Hasna ya. Dan ini hadisnya terkenal tentang 3 orang yang terjebak di sebuah gua. Dan kemudian masing-masingnya menyebutkan amal solih yang sudah dilakukan dengan harapan Allah mau membukakan pintu gua itu, gitu kan. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, maka kita memang boleh menjadikan amal kebaikan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu di satu sisi ya. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang nazar. Ya, ini kan tentang nazar. Ada orang-orang yang bernazar. Jadi kalau aku mendapat gini, aku akan begini, gitu. Ya, gitu kan Bu Hasna ya. Jadi kalau aku, mamanya ya, aku lulus ujian, aku akan melakukan puasa 3 hari, mamanya. Ada juga yang begitu di satu sisi. Rasulullah menyebut orang yang bernazar ini sebagai orang yang pelit. Karena dia melakukan sesuatu agar mendapatkan sesuatu. Gitu. Jadi ini bukan masalah boleh tidak Bu Hasna ya. Kalau berdasarkan hadis tadi itu secara syariah boleh. Ya, secara syariah boleh. Tetapi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah apa? Jadi gini, ikhlas itu kan ada tingkatannya, ya, ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Karena kalau kita diminta untuk langsung ke ikhlas yang tertinggi, ikhlasnya orang-orang yang khusus, kita akan kesulitan. Jadi orang yang beramal hanya untuk mendapatkan ridho Allah itu kan ikhlas yang tertinggi ya, dan itu khusus. Makanya kalau di dalam Islam itu ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang namanya ikhlas itu beramal dengan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Jadi orang yang beramal dengan
mengharap balasan dari Allah di dunia, itu ya dibolehkan. Itu ya tetap termasuk ikhlas. Tapi tingkatan yang terendah. Ada orang yang beramal agar mendapatkan balasan di akhirat, mendapatkan surga. Itu juga ikhlas karena yang diharapkan hanya balasan dari Allah. Itu di atas yang pertama tadi. Ada yang ketiga, orang yang beramal ansih buat Allah, agar Allah ridho saja. Kemudian yang lain-lain terserah aja, mau dibalas bagaimana terserah aja, begitu. Jadi masalahnya jadi bukan boleh atau tidak boleh, ya kan? Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, boleh, karena itu tetap termasuk ikhlas, karena yang diharapkan hanya kepada Allah. Cuman akan lebih baik, akan lebih melegakan, atau akan lebih sopan, lebih beradab di hadapan Allah kalau kita tingkatkan niatan kita itu menjadi tidak ada apa tadi Mbak Hasnah tujuannya Tidak ada pamrih, Us. Nah, gitu. Tidak ada pamrih. Iya. Sudah Allah aja gitu. Seperti itu, Mbak. Semoga bisa dipahami. Siap Ustazah. Terima kasih. Soalnya kadang-kadang kan manusia punya banyak keinginan ya. Punya banyak hajat. Nah, kadang iya sok-sok ngatur gitu. Terima kasih Ustazah. Ya, sama Mbak. Yang lainnya ada yang mau langsung atau ini ada beberapa di room chat? Ada yang raise hand, Bun. Bu Lela Nurlela. Oh iya, monggo. Oke, silakan. Bu Lela, dipersilakan. Bu Lela belum dibuka speakernya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya pertama kali ikut Zoominar ini. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Yang mau saya tanyakan begini, kan tadi menyambung dari yang pembahasan sebelumnya Ustazah, yang nadar itu. Misalkan kalau saya pernah melakukan sesuatu, misalkan Dek, nanti kalau kamu lulus ini apa, kamu mau hadiah apa dari ibu, kan gitu. Ternyata anaknya itu, Bu, nanti kalau adek lulus ini, ya adek mau ini, gitu. Ternyata setelah alhamdulillah anaknya itu lulus, tapi setelah itu anaknya itu nggak mau seperti yang dia sampaikan, karena dia sendiri jadi maunya kalau pergi itu banyak orang. Tapi saya merasa itu adalah hutang saya pada anak saya. Akhirnya saya membuat kesepakatan lagi, kalau kamu mau ke tempat pergi dengan saudaramu kan sekarang nggak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi sekarang kamu mau kemana? Ini sebagai jadi merevisi perjanjian sebelumnya. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, apabila kita misalkan bersedekah tetapi di atas namakan sama orang tua kita, apakah itu diperbolehkan? Atau itu sama dengan yang tadi disampaikan, bersedekah tapi memberikan syarat, gitu. Seperti itu pertanyaan saya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lela. Baik, yang pertama ya. Yang pertama, karena itu kan perjanjian antar manusia ya, antara penjenengan sama putranya. Nah, perjanjian antar manusia itu bisa direvisi sesuai dengan yang kita kehendaki, enggak masalah kalau itu, insya Allah enggak masalah. Asal sama-sama ridho ya, enggak masalah. Kemudian yang kedua itu sebenarnya setiap amal baik yang dilakukan oleh seorang anak, diniatkan atau tidak diniatkan, untuk orang tuanya, itu pasti akan tersambung, Bu. Pasti akan tersambung. Kita boleh, umpamanya ya, kalau yang jelas-jelas ada ininya itu, ada contohnya itu, kalau umpamanya orang tua kita belum haji, kita menghajikan atas nama orang tua itu boleh. Dan itu tersampai, itu ada hadisnya kalau itu. Tetapi sebenarnya secara umum kebaikan
apapun yang kita lakukan, itu akan tersampai juga kepada orang tua kita. Seperti contohnya ada seorang laki-laki ya, yang kaget ketika di alam kubur, dia mendapatkan kiriman pahala gitu. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ini aku nggak pernah melakukan ini, gitu. Terus kemudian dibilangi oleh Allah, disampaikan oleh Allah bahwa ini anakmu yang melakukan. Jadi kita ini melakukan kebaikan, itu pasti tersampai ke orang tua. Karena bagaimanapun kita menjadi seperti ini, itu cikal bakalnya, fondasinya, semuanya itu dari orang tua. Seperti itu. Jadi itu tidak termasuk yang syarat bersyarat. Syarat bersyarat. Insya Allah nggak termasuk, Ibu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sudah, Bu Ira? Cukup? Ampun Ustazah, ini sudah 8:30. Kita cukupkan, nggih. Siap. Karena perdana, atau Ustazah mau ngelanjutin sampai jam 9 nih? Nggak usah. 8:30 aja ya, sedikit, tapi yang penting mancep. Jangan terlalu banyak, nanti kan mancep-mancep. Amin, amin. Karena ini berat menurut saya loh ya. Ini kan mengolah hati, mengolah pikiran ya. Apa ya? Menata biar pas gitu. Jadi memang kalau menurut saya kalau banyak-banyak malah apa ya? Susah ya, Susah. Susah. Iya, gitu. Jadi begitu. Terima kasih Bu Ira atas kesempatannya, membuat saya belajar lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Iya, jazakillah khair Ustazah Nuri. Alhamdulillah kita akan mengadakan kajian ini tiap 2 pekan sekali. Jadi yang hari ini sudah ikut menyimak, semoga di 2 pekan lagi bisa menyimak lagi, dan insya Allah ini berseri ya, karena hari ini itu Ustazah Nuri kan tentang sikap mukmin ketika khilaf gitu. Nanti yang kedua apalagi gitu dari kitab yang sama. Jadi insya Allah kita belajarnya bertahap demi tahap lah ya insya Allah. Dan kepada semua yang sudah hadir saya ucapkan jazakumullah khair dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf saya dan Ustazah Nuri juga khususnya. Dan saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup majelis ini dengan ucapan alhamdulillah, kemudian istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya dan mohon maaf semuanya. Matur nuwun Ustazah. Sami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.